Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Nah, semoga dengan berdoa tadi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah sarapan hari ini? Udah ya, udah sarapan semua. Nah, iya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita harus membangun dulu nih semangat nasionalisme kita. Ayo kita menyanyikan lagu nasional ya. Mau nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Ya udah, yuk dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, udah semangat ya anak-anak ibu. Karena kita sudah menyanyikan lagu nasionalisme, kita harus semangat dalam belajarnya ya. Nah, sebelum belajar, ibu mau ngajak anak-anak ibu nih tepuk semangat agar kita lebih semangat dalam belajarnya ya. Tepuk semangat, 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 yeay. Nah, hari ini kita masih membahas tema 6, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, apakah anak-anak ibu ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Iya, interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Contohnya apa? Siapa yang masih ingat, ayo? Iya, contohnya ada perkebunan, pertanian, dan masih banyak lagi. Wah, masih ingat ya anak-anak ibu? Nah, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu supaya anak-anak ibu dapat mengetahui, menyebutkan, serta mendiskusikan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, kita masuk, coba dibuka buku tematiknya. Halaman 39. Halaman 39, ayo dibuka bukunya. Nah, di sana ada 2 gambar, dapat anak-anak ibu lihat di sana. Coba
Di sana tertulis, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sana kan ada 2 gambar tuh. Coba, apa yang anak-anak ibu dapat ceritakan dari gambar tersebut? Iya, sungai yang tercemar. Banyaknya sampah. Iya, banyaknya sampah. Ya, apakah pernah anak-anak ibu menjumpai hal yang seperti ini di lingkungan sekitar anak-anak ibu? Pernah ya? Nah, lanjut coba mari kita amati lagi gambarnya. Bagaimana pendapat anak-anak ibu terhadap gambar tersebut? Nah, bagaimana pendapat anak-anak ibu nih terhadap 2 gambar di atas? Gimana? Iya, seharusnya orang-orang tidak membuang sampah ke sungai karena dapat menghambat aliran air dan menyebabkan banjir. Lanjut, coba dilihat bukunya. Menurutmu, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan hal itu terjadi? Apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Kurangnya kesadaran kita terhadap pentingnya menjaga lingkungan alam. Nah, kita harus sadar bahwasanya interaksi kita yang negatif itu dapat merugikan kita sendiri, merugikan kita semua. Coba lagi, bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang terdapat pada 2 gambar di atas? Ayo, siapa yang tahu ini bentuk interaksinya? Interaksi apa? Iya, interaksi yang kurang baik atau interaksi yang negatif. Nah, kita lanjut. Di sana ada ayo membaca. Anak-anak ibu diminta untuk membaca. Ada teks yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Nah, di sana kan ada 3 paragraf tuh. Nah, karena kemarin kita sudah membacanya dimulai dari yang duduk di depan, hari ini yang baca duluan bagian yang duduk di belakang lagi ya. Yang duduk di belakang lagi yang duluan baca ya. Ya, boleh yang di belakang. Iya, Nyimas, silakan dibacakan. Iya, mulai dari judulnya. Iya, pengaruh interaksi manusia, pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, di sana sudah jelas bahwasannya manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Kenapa sih? Timbul pertanyaan kenapa sih? Karena manusia memperoleh banyak manfaat untuk kebutuhannya sehari-hari. Contohnya, ada pertanian, ada perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Untuk apa? Coba kita buka di halaman 40 di sebelahnya. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lanjut yang di sebelahnya silakan dibacakan kembali. Iya, tetapi tidak semua interaksi manusia itu dengan alam itu berdampak baik. Ternyata ada juga perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Contohnya nih, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah sembarangan di laut dan di sungai yang sudah kita amati gambarnya tadi. Ya, itu adalah bentuk interaksi negatif. Ya, lanjut ke paragraf yang terakhir yang di sebelahnya lagi dibacakan.
Ya, interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya apa? Contohnya banjir. Karena apa? Karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia itu sendiri. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Nah, demikian juga dengan bencana tanah longsor. Itu disebabkan karena manusia sering menebang hutan, menebang pohon di tanah landai. Itu adalah bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang kurang baik. Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya dari penebangan pohon secara landai menyebabkan tanah longsor. Nah, membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Apa sih usaha untuk memperbaikinya? Usaha kita untuk memperbaikinya? Nah, usaha kita untuk memperbaikinya adalah untuk pembuangan sampah sembarangan tadi, kita bisa menyediakan tempat sampah atau bank sampah. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Ibu ada media namanya papan gambar. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, coba anak-anak Ibu ya amati dan lihat. Lihat dan amati. Nah, di sini ada bentuk interaksinya, ada pengaruh negatifnya, dan ada usaha untuk memperbaikinya. Nah, tugas anak-anak Ibu, coba anak-anak salah satu maju ke depan, coba tunjuk dulu nih, tentuin mana bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Yang mana? Yang ini? Bukan. Ayo yang lain, coba yang mana? Iya, yang ini. Ini adalah bentuk interaksi manusia yang kurang baik terhadap lingkungan alam. Ini lihat, dia membuang sampah sembarangan nih. Membuang sampah sembarangan berpengaruh kepada gambar yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Iya, yang ini ya, menyebabkan sungai jadi kotor, dan juga makhluk hidup yang hidup di dalamnya juga tercemar, terganggu, bisa menyebabkan makhluk hidup di dalamnya mati. Usaha untuk memperbaikinya apa? Yang mana gambarnya? Yang ini. Iya, pintar anak-anak Ibu. Yang ini kita bisa membuat bank sampah atau memisahkan antara sampah, ada botol plastik, kertas, daun, sampah rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, coba ini usaha untuk memperbaikinya. Ini masih ada nih bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang kurang baik di papan Ibu ini. Yang mana lagi? Coba ayo dilihat. Yang mana? Yang mana? Yang ini, yaitu penebangan pohon secara landai. Menyebabkan apa? Apa pengaruhnya? Iya, pengaruhnya longsor. Usaha kita untuk memperbaikinya apa? Iya, penanaman pohon kembali. Nah, atau reboisasi. Penanaman pohon kembali. Nah, itulah bentuk-bentuk interaksi dan pengaruh serta usaha untuk memperbaikinya. Begitu ya anak-anak Ibu. Nah, untuk memperjelas nih, agar anak-anak Ibu paham terkait materi kita hari ini, Ibu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di sini ada LKPD. Anak-anak Ibu silakan
diisi namanya kelas, dan juga ini di sini ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama, anak-anak ibu itu dipinta untuk mengerjakan teks. Ya, teks yang sudah kita bacakan tadi kan ada 3 paragraf tuh. Nah, anak-anak ibu dipinta untuk menentukan inti-inti dari setiap paragraf tersebut. Nah, di bawahnya ada yang namanya kata kunci. Nah, ibu kasih contoh satu ya. Misalnya di paragraf pertama nih. Tadi kan membahas tentang apa? Di paragraf pertama membahas tentang manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Jadi, paragraf pertama itu manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Itu intinya. Kata kuncinya ada manusia, ada hidup, lingkungan, dan alam. Seperti itu ya anak-anak ibu. Untuk LKPD-nya, ya jangan lupa di atasnya ada judul bacaan, itu harus diisi ya. Iya. Yang nggak paham silakan boleh tanyakan ke ibu. Ya, nanti ibu koreksi ya. Di kegiatan kedua, yaitu anak-anak ibu dipinta untuk menentukan bentuk-bentuk interaksi, pengaruh negatifnya, serta usaha untuk memperbaikinya. Apa saja? Seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, ya. Nah, untuk jika udah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Ibu akan LKPD-nya akan ibu serahkan di pembelajaran selanjutnya. Akan ibu nilai. Karena waktu kita sudah habis, jadi dapat kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu apa? Ayo, mari kita simpulkan bersama-sama. Apa kesimpulan hari ini, pembelajaran kita hari ini? Bahwasanya kehidupan manusia berdampak terhadap, memiliki dampak terhadap alamnya. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi kita sebagai manusia sebaiknya lebih bijak dalam mengelola alam, karena dampak negatifnya bukan kita rasakan sendiri, tapi akan dirasakan oleh kita semua. Nah, jadi dapat kita ambil manfaat pembelajaran kita hari ini, yaitu kita sudah dapat mengetahui pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Itu dapat merugikan kita semua. Jadi marilah kita membangun kesadaran kita terhadap lingkungan alam supaya bisa mendatangkan keuntungan bagi kita semua. Nah, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini dan juga manfaat yang dapat kita ambil. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan di sini ya. Nah, Ibu menginformasikan sedikit nih untuk pembelajaran kita minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang kehidupan nelayan pemburu paus. Wah, ini seru nih kelihatannya. Bagaimana sih interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya? Akan kita bahas minggu selanjutnya. Nah, anak-anak ibu bisa baca dulu buku tematiknya di rumah untuk pembelajaran kita selanjutnya. Sampai di sini ya pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum berdoa, Ibu ada satu ice breaking. Mari ikuti Ibu. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, digabung jadi 4, ku buat
cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, digabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, digabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, digabung jadi 10, marilah berdoa. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Nah, Ibu tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.